Balik lagi sama gua di channel Ianologi. Jadi ceritanya gue punya temen. Nah, ya temen SD lah gitu ya. Sebut aja namanya Putri. Jadi si Putri ini punya kelebihan lah bisa kita bilang. Dia nih bisa melihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat gitu. Ya kalau zaman sekarang apa namanya indigo kali ya gitu. Nah, Putri ini tidak terlahir dengan kemampuan seperti itu gitu. Melainkan ada suatu kejadian yang bikin dia punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Jadi kisah ini dialami Putri pada tahun 2013. Jadi waktu itu Putri bersama keenam temannya berencana untuk bermain ke salah satu bukit yang ada di salah satu kecamatan yang ada di Bogor. Jadi buat clue-nya, bukitnya ini terletak di perbatasan antara Sukabumi dan Bogor. Ya ini buat clue-nya aja ya, gue gak sebutin nama bukitnya. Nah setelah mereka janjian tuh untuk ketemu Ba'da Asar di rumahnya Putri, karena kebetulan bukitnya ini terletak tidak jauh dari rumahnya Putri. Setelah mereka berkumpul, akhirnya mereka berangkatlah menggunakan sepeda motor. Jadi 2 orang perempuan dan 5-nya ini laki-laki. Ya gue juga nggak tahu ya mau ngapain laki-laki 5, cewek 2 gitu. Ya, akhirnya berangkatlah mereka. Ya sesampainya di sana mereka ya makan-makan, ngobrol-ngobrol, foto-foto, ya selfie gitulah ya. Nah setelah mereka puas berfoto-foto dan main segala rupa gitu ya di bukit itu, ya akhirnya mereka pulang sekitar pukul setengah 5, jam 5 kurang lah. Dan mereka pulang ke rumah Putri untuk mengambil ya barang-barang mereka yang tadinya disimpan di rumah Putri gitu. Sesampainya di rumah Putri, tiba-tiba Putri ini dan satu temannya yang perempuan, ya sebut aja namanya Sela, merasa ada yang ketinggalan nih kayaknya di bukit itu gitu. Tapi apa yang ketinggalan? Kayak ada yang ketinggalan gitu. Ya akhirnya dengan kondisi yang masih capek gitu ya, masih baru sampai juga, ya akhirnya mereka semua tuh berangkat lagi ke bukit tersebut gitu bareng-bareng. Ketika di perjalanan mereka berangkat untuk kedua kalinya ke bukit tersebut, tiba-tiba Sela ini ngerasa badannya nggak enak. Nah dia bilang nih sama Putri, aduh badan gue nggak enak nih gitu. Kenapa ya? Itu mukanya pun berubah jadi pucat. Dan konyolnya mereka tuh nggak balik lagi ke rumah Putri, melainkan malah melanjutkan perjalanan mereka sore itu ke bukit tersebut untuk kedua kalinya. Sampailah mereka di sana. Nah, pas Putri ini turun dari motor, dari kejauhan Putri melihat 2 sosok wanita cantik menggunakan gaun pengantin. Dari kejauhan tuh Putri ngeliat nih, ada perempuan gitu. Bajunya aneh. Karena kan ya normalnya orang jam segitu gitu kan, apalagi udah mau sore, udah nggak ada pengunjung, bajunya pun ya baju kayak gini aja biasa, tapi itu tuh pakai gaun pengantin gitu. Kalaupun prewed kan harusnya ada tukang fotonya gitu ya. Dan ini tuh perempuan 2 orang pakai gaun pengantin. Nah seketika Putri ini tiba-tiba merasa sedih gitu, semacam dapat transferan emosi atau apalah mungkin ya istilahnya ya, ketika ngelihat si 2 perempuan ini. Jadi bawaannya tuh kayak pengen nangis, kayak sedih gitu. Nah Putri nggak nyeritain ini ke teman-temannya gitu. Nah dan tak lama setelah Putri melihat itu, tiba-tiba Sela jatuh pingsan. Dan ternyata Sela kesurupan. Lalu Putri dan teman-teman yang lainnya pun panik. Untungnya tak lama setelah Sela pingsan dan mulai kesurupan, datang nih bapak-bapak. Nanya lah gitu, ini ada apaan gitu, kenapa masih pada di sini, udah mau maghrib gitu. Ya akhirnya mereka cerita lah, ini temennya si Sela nih tadi pingsan terus kayak gini. Akhirnya diobatin lah sama bapak-bapak itu, dibacain surat-surat gitu mungkin ya. Nah di tengah si bapak ini sedang mengobati Sela, untuk kedua kalinya Putri melihat sosok lagi dari kejauhan. Putri melihat sosok hitam tinggi bermata merah melotot ke arah Putri, seakan-akan menyuruh Putri dan teman-teman yang lain itu untuk pergi dari situ. Balik, balik. Lagi Putri ini gak berani ya untuk cerita ke teman-teman yang lain, karena takut teman-teman yang lain tuh jadi
ngiranya Putri halu atau bahkan bisa jadi takut dan malah kondisi malah tambah kacau waktu itu. Tak berselang lama, akhirnya Sheila pun sadar, lalu bapak tersebut menyarankan untuk membawa Sheila ke rumah salah satu orang pintar yang tidak jauh dari situ, dan kebetulan arahnya pun ke arah pulang. Dan akhirnya mereka pun pergi dari situ. Sesampainya di rumah orang pintar tersebut, Putri dan Sheila menceritakan apa yang mereka lihat ketika ada di bukit tersebut. Dan anehnya, ternyata si Sheila ini melihat hal yang sama dengan apa yang dilihat Putri. Jadi ketika yang tadi gue ceritain, Putri ngelihat dua sosok cewek ini, nah Sheila pun ngelihat juga gitu. Dan karena mungkin Sheila ini nggak bisa nahan, akhirnya ya kejadian lah kesurupan. Akhirnya si bapak yang orang pintar ini memberikan air minum lah gitu kepada Putri dan Sheila. Sok neng, geura dileueut caina, tong hilap baca bismillah. Selain air yang diminumkan untuk Sheila dan Putri, bapak tersebut juga memberi air untuk dipakai mandi ketika mereka sampai di rumah nanti. Tah, anu imah candak we ka bumi. Mungkin pamibade ibak, tong hilap campurkeun sareng caina nya. Akhirnya setelah selesai, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah kejadian tersebut, Putri ini jadi lebih bisa merasakan atau bahkan melihat hal-hal yang orang normal seperti kita ini ya nggak bisa lihat, tapi Putri ini bisa sejak kejadian waktu itu. Itu cerita yang datang langsung dari temen gue. Untuk kedepannya bakal banyak cerita-cerita horor yang datang dari si Putri ini. Jadi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dan nyalain loncengnya, bisa di subscribe sekarang biar gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.